Shalom. Malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang di PDPKK Tuasebio Santa Maria de Fatima. Selamat datang untuk Bapak Purnomo Budiharjo beserta Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Walaupun hari ini kita cuma beberapa orang ya, enggak masalah. 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus sudah hadir. Dan Amin. kita yakin nanti teman-teman kita yang lain mungkin yang sesudah selesai rosario mereka akan datang walaupun terlambat. Firman pada malam hari ini dibawakan oleh Bapak Purnomo Budiharjo dengan tema Tuhan izinkan yang pahit terjadi di dalam kehidupan kita. Masing-masing dari kita pasti memikul salib, dan salib dari kita tuh beda-beda. Dan Tuhan izinkan terjadi yang pahit untuk kehidupan kita karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita. Kita mulai persekutuan pada malam hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yes, amin. Mari kita nyanyikan. Saat ini ku datang lagi. Kasih tos dulu kanan kirinya, come on. Hai. Oke. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku.
Silakan duduk. Ada sukacita? Amin. Merasa diberkati? Amin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mau mulai persekutuan doa ini ya Bapa. Kami percaya saat ini Engkau hadir bersama kami. Berkati acara ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya. Berkati kami, baik pembicara, worship leader, singer, multimedia, usher, semua yang bertugas melayani. Berkati semua umat kesayangan-Mu yang hadir pada malam hari ini. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Begitu banyak pertolongan-Mu, berkat-Mu yang mengalir setiap hari. Sebagai ungkapan syukur kami angkat satu pujian ini. Atas kasih-Mu
kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul di sini untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi karena besarnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau sampai saat ini kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, begitu banyak rasa terima kasih. Namun mungkin belum dapat kami ungkapkan pada saat ini. Engkau tahu ya Bapa, kedalaman isi hati kami. Begitu banyak yang kami terima daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, kita sudah memuji, kita sudah bersyukur, dan sekarang kita mau datang ke hadirat-Nya. Mau kita satukan roh kita dalam pujian kita pada malam hari ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Gandeng sebelahnya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Sukacitanya yes, benar Tuhan. Biarlah roh-Mu tercurah bagi kami semua pada malam hari ini. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, yes, bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah, ayo. Roh tercurah dari surga, mana senyumnya? Bumi bersuka cita. Roh tercurah
lagi semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa? Bahwa Yesus Tuhan. Beri kemuliaan, lanjut lagi. Come on. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran, Yes. jalan kehidupan. Bagi yang percaya, katakan amin. Amin. Dalam Yesus kita ada keselamatan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, aku yang Yesus katakan dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku percaya, Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk. Kita percaya kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Walaupun 1000 rebah di kiri kita, 10.000 rebah di kanan kita, tapi kita percaya Allah beserta kita. Apapun yang saat ini yang sedang kita hadapi, pergumulan apapun, baik sakit penyakit, pekerjaan, keuangan, keluarga, dan lain sebagainya, kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Kita tidak pernah meragukan kasih setia Yesus kepada kita. Dia senantiasa menyertai kita, apapun keadaan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak gelap, Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan.
Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Mendekatlah anakku, janganlah ragu. Aku akan memberikan engkau ketenangan. Bersorak-sorailah, hai anakku, itulah yang Tuhan Allahmu kehendaki. Janganlah takut, janganlah bimbang. Percayalah, aku selalu ada di sisimu. Aku akan memberimu kehidupan yang kekal. Jika engkau bersekutu dengan Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi kami akan duduk diam di dekat kaki-Mu. Bukalah mata hati kami, pikiran, jiwa dan telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda yang dibawakan anak-Mu terkasih, Bapak Purnomo Budi Harjo. Berkatilah bibir dan lidah beliau, sehingga setiap perkataannya sungguh berasal daripada-Mu. Kami percaya firman yang ditabur pada malam hari ini boleh menjadi rema untuk kami pribadi lepas pribadi dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Bapak Purnomo Budi Harjo. Shalom. Ya, selamat malam Ibu Bapak, adik kakakku sekalian yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Senang ya kalau saya malam hari ini boleh diundang ke sini. Terus terang ini yang pertama kali, tadi saya juga bingung juga nyari tempatnya. Tapi syukur pada Allah, tepat pada waktunya datang juga nyampe di sini. Ya. Hari ini kita boleh. Oke, hari ini kita coba mengambil tema Tuhan izinkan yang pahit terjadi dalam hidup kita. Itu kita lihat dari Roma 8 ayat 28 dan juga Yeremia 29 ayat 11.
kira-kira 5-6 tahun yang lalu, pada saat saya sedang menghadiri wisuda anak saya yang kebetulan kuliah di luar kota, tiba-tiba saya dapat telepon. Saya terus terang saya nggak angkat teleponnya karena ya saya lagi dalam acara gitu kan susah untuk ngangkat telepon. Tapi terus teleponnya nggak berhenti-berhenti, dia telepon terus. Sampai akhirnya saya WA, saya bilang, Pak sorry saya tidak bisa angkat telepon, boleh nggak pakai WA dulu. Terus dia bilang, Pak saya pengen ketemu Bapak, pengen ngomong, dia bilang. Saya bilang sama dia, saya sedang di luar kota, saya kembali, saya lupa berapa hari kemudian saya lupa, saya bilang saya kembali misalnya tanggal sekian gitu ya. Setelah itu kita bisa ketemu. Enggak, saya mesti ketemu Bapak hari ini juga. Saya bilang, Pak saya nggak bisa karena saya ada di luar kota. Enggak Pak, pokoknya saya harus ketemu Bapak hari ini. Dia maksa sekali, saya pikir waduh ini pasti ada sesuatu yang mengerikan gitu ya. Terus saya bilang sama dia, Bapak ada apa? Dia bilang anak saya meninggal. Saya bilang ya Bapak kalau seperti itu mungkin boleh enggak Bapak ketemu Romo dulu deh, saya bilang. Saya kenalin satu Romo, akhirnya dia ketemu. Singkat cerita, akhirnya saya tahu kalau dia sedang liburan ke Bali, dia jalan ke tebing, anaknya jatuh dari tebing dan meninggal. Padahal anaknya itu adalah anak yang baik. Ya, saya tahu anak yang baik ini karena saya juga dengar cerita dari Romo dari sekolahnya dia, Romo moderator sekolahnya dia. Kalau anak ini dia bilang anak yang istimewa. Kenapa? Karena anak ini pinter, memang selain pinter sekali tapi punya hati juga yang seperti berlian. Karena setiap pulang sekolah, Senin sampai Jumat itu, dia kumpulin teman-temannya yang kurang bisa. Senin misalnya dia belajar fisika, dia kumpulin yang kurang bisa fisika, dia ngajar fisika buat teman-teman sekelasnya. Teman sekelasnya dia ngajar teman sekelasnya, dia ngajarin fisika. Misalnya Selasa kimia, dia ngajar kimia. Rabu matematika, dia ngajar matematika. Demikian seterusnya untuk pelajaran-pelajaran yang utama. Anak ini istimewa, tapi dipanggil Tuhan di usia yang masih sangat muda, 17 tahun. Saya terus terang waktu dengar kejadian itu hati saya bergetar. Bayangkan ya, pada saat kita sedang bahagia liburan, tiba-tiba berubah menjadi duka cita kematian. Kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan mau apa. Hal seperti ini bisa saja terjadi. Nah, kadang kita merasa diri kita adalah orang baik. Ya, kita merasa diri kita orang benar, bahkan kita juga merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Bahkan juga kita merasa kita lebih bersih, lebih suci dari orang lain. Ya, mungkin ini yang sering disebut sebagai kesombongan rohani. Pernah dengar ya seperti itu ya. Nah, padahal kalau kita mau jujur, sebetulnya kita ini bukan atau minimum belum menjadi orang yang baik atau benar. Ya, Yesus sendiri mengatakan di Lukas 18 ayat 18 sampai 19, dia katakan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Di sini Yesus sendiri sudah mengatakan kalau sebenarnya tidak ada orang yang baik ya selain daripada Allah. Maksudnya kenapa? Ya, kita ini belum menjadi orang yang benar-benar baik, kita masih terus berjuang. Ya, syukur pada Allah karena kasih Tuhan kita dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Masih ingat Roma 3 ayat 23 yang mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena Tuhan, kita tahu Tuhan suci, bersih, sedangkan dosa itu noda. Tidak mungkin yang bersih bisa berkumpul dengan yang bernoda. Jadi kalau kita berbuat dosa ya kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, padahal kita juga tahu di Roma 6 ayat 23 dia mengatakan
upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita berbuat dosa, upahnya maut. Ya kan? Namun memang dikatakan juga kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya memang karena kebaikan Tuhan saja makanya kita bisa memperoleh kasih karunia untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya, kita mesti ingat kalau kita semua ini sudah memperoleh karunia Allah. Apakah percaya semua kalau kita sudah berkarunia Allah? Berarti kita semua sudah mendapatkan karunia Allah untuk bisa hidup kekal di surga. Kalau kita bilang apa jaminannya gitu loh. Kita lihat di 2 Korintus 6 ayat 1, mungkin saya enggak tulis ya. 2 Korintus 6 ayat 1 boleh dicatat nanti. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Artinya semenjak kita dibaptis kita sudah menerima karunia Allah untuk bisa hidup kekal. Makanya di 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat artinya kepahitan, derita, salib itu datang kepada siapa saja. Enggak peduli itu orang baik, orang jahat, enggak peduli itu ya maksudnya mungkin aktivis gereja atau mungkin romo bahkan uskup bisa saja mendapatkan salib-salib seperti itu ya. Pernah enggak nonton film ini? PK. Ini film mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu. Ya, saya pernah nonton, saya terkesan dengan film ini. Ada yang pernah nonton enggak film ini? Enggak pernah nonton ya. Ini sebetulnya film ini tokohnya ya ini namanya si PK. Dia diceritakan sebagai makhluk luar angkasa yang datang dapat tugas ke bumi ya. Tapi waktu dia datang ke sini, dia ada medali, ada kalung medali, yang mana kalung medali ini adalah alat komunikasi dia kepada dunia dia yang di sana. Tapi begitu datang dicuri kalungnya ini. Begitu dicuri, ya dia berusaha untuk mendapatkan kembali, dia cari, dia tanya kepada semua orang. Tuh gimana ya, saya mau nyari kalung saya ini, kemana yang hilang ini? Semua orang pada bilang, yang tahu cuma Tuhan gitu loh. Jadi dia tanya, di mana saya bisa dapat? Itu kamu yang tahu cuma Tuhan kalau kamu bisa dapetin itu kembali. Artinya sebetulnya udah hampir nggak mungkin kan. Tapi karena dia bilang begitu, jadi dia berpikir, oh berarti saya harus bertanya kepada Tuhan. Dari kata-kata itu akhirnya dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dia kepengen tahu mau ketemu Tuhan di mana. Dia tanya sama orang-orang itu, di mana saya bisa ketemu Tuhan? Dia bilang, datang ke rumah Tuhan. Akhirnya dia tanya sama rumah Tuhan di mana gitu kan. Begitu dia ketemu sama orang yang beragama Hindu, ditunjukkannya ke pura. Begitu tanyanya sama orang Kristen, dikasihnya ke gereja. Begitu tanya ke Muslim, ya tunjukinnya ke masjid. Dan dia pergi tuh sampai beratus-ratus rumah ibadat dia datang. Di situ dia belajar. Ternyata kok rumah Tuhan tuh punya rumah banyak sekali. Dia pikir Tuhan ini pasti orang kaya, tapi susah ditemuin gitu loh. Dia bilang. Nah, terus di situ juga dia lihat ternyata manusia menyembah Tuhan dengan cara berbeda-beda. Ya tentunya dengan berbagai macam agama caranya berbeda-beda ya. Nah dari situ terus kemudian di situ juga dia belajar juga ada kata namanya ketakutan. Dari ketakutan ini dia lihat kalau orang menyembah Tuhan ada juga karena takut. Ya, orang takut menyembah Tuhan, dia orang mencari Tuhan karena takut. Dia akhirnya mencoba membuktikan adalah apa? Dia ambil satu batu, dia taruh uang di depannya, dia bilang ini batu ini Tuhan, kalau kamu lewat harus menyembah dia, taruh persembahan. Ternyata dilihatin banyak orang yang naruh uang, menyembah pergi. Hanya takut kalau enggak nanti sial katanya. Kalau dia enggak melakukan itu dia akan bernasib sial. Bukankah ini juga banyak dipakai orang-orang sekarang ini untuk nakutin ngirim SMS, kalau kamu lewatin SMS ini seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya dalam agama tertentu juga dipakai juga untuk menakut-nakutin orang untuk sebetulnya untuk kepentingan mereka pribadi ya. Tapi singkat cerita dalam film ini ya, dia itu ada mendapatkan satu pemahaman kalau ternyata manusia itu
punya dua Tuhan. Di dunia ini ada dua Tuhan. Ya, yang pertama adalah Tuhan Maha Esa, pencipta alam semesta dengan pencipta kita semua, pencipta ibu-ibu semua dan bapak dan juga pencipta saya. Dan ada satu lagi adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Tuhan yang kita ciptakan itu yang untuk memenuhi keinginan kita. Kadang-kadang kita menciptakan Tuhan kita sendiri ini. Ya mungkin ada orang yang melihat mungkin uang sebagai Tuhan atau ada melihat sesuatu lain sebagai Tuhan. Ini juga dia lihat seperti itu. Nah dari sini saya lihat ini bagus film ini karena menyindir kita sendiri. Kita pilih Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan kita atau Tuhan yang kita ciptakan? Ya. Nah, saat kita menderita, saat kita mengalami kepahitan, ya, maka secara manusiawi kadang kita berpikir, kenapa ya bisa seperti ini? Kenapa kita bisa mengalami penderitaan-penderitaan seperti ini? Seperti ada yang salah atau bagaimana? Nah, tapi ingat, pada saat kita mengalami memulai pemikiran-pemikiran yang aneh seperti ini, si jahat, iblis, itu juga ikut bermain biasanya. Dia berusaha bekerja untuk mengambil kebahagiaan kita. Dia mau mencuri damai sukacita yang ada di pikiran kita. Ya, dia akan taruh ide-ide yang menggelitik pikiran kita dengan dibilang, siapa sih Tuhan sebetulnya? Kok pada saat kita menderita, kita menyembah Dia, kok Tuhan nggak ada, Tuhan nggak hadir. Ya, dia taruh 1001 macam ide dalam pikiran kita untuk kita bertanya-tanya siapa sih Tuhan sebenarnya. Ya, terus kita ini menganggap Tuhan itu seperti apa gitu loh. Nah mungkin ada pernah dengar ya, ada orang yang menganggap Tuhan tuh bermacam-macam. Saya pernah baca cerita ada satu di kelas, ada guru nanya siapa Tuhan gitu untuk setiap muridnya. Ada satu anak murid yang bilang Tuhan itu pemulung buat dia. Nah itu saya sangat tersentuh karena anak ini ternyata anak yang terbuang, yang dibuang, nama ibu orang tuanya dibuang, ditaruh di tempat sampah, diambil, dimasukin ke panti asuhan, diadopsi sama satu keluarga yang baik. Jadi dia bilang Tuhan tuh pemulung, memulung saya yang sudah terbuang terus dianggap dimanusiakan kembali. Itu kan bukan main ya. Nah, jadi kadang-kadang kita suka berpikir apa iya Tuhan sebetulnya itu Tuhan yang Maha Esa atau bagaimana? Kalau Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha bisa segalanya, kenapa Dia biarkan semua kepahitatan terjadi? Bukankah dengan mudah Tuhan mampu rubah pahit jadi manis? Ya, kita kan kadang-kadang kalau kita dalam kondisi kepahitan, dalam kondisi penderitaan, iman kita bisa bergoncang. Kita bisa mempertanyakan Tuhan seperti orang ateis. Ya, kalau nggak hati-hati, kita juga bisa menjadi terjebak seperti orang ateis. Kita bisa mempertanyakan Allah, seperti yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang masih belum percaya, atau teman saudara kita yang sombong yang sudah merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ya, dia bisa bilang nanti, kamu ngaku anak Tuhan, tapi pada saat kamu menderita, mana Tuhan kamu, datang nggak nolongin kamu? Dia bilang gitu. Kalau kamu benar anak Tuhan, Tuhan kan pasti bantu, dia bilang. Ya, kadang-kadang ide-ide yang dia taruh ini ide-ide yang boleh dikatakan yang normal untuk dipikirkan, tapi sebetulnya nggak seperti itu gitu ya. Kita bilang kita kan semua orang tua, kita punya anak. Kalau anak kita menderita, apa kita diemin? Kalau kita sebagai orang tua pasti kita akan tolong anak kita kan? Bukan begitu ya? Kita pasti akan tolong anak kita. Tapi kalau pada saat kamu menderita, yang kamu bilang bapak kamu diem aja, apa benar dia nganggap kamu anak gitu loh. Nah, jadi kalau Tuhan Maha Kuasa dia bilang, kan dia bisa menolong kamu, dia bisa merubah segalanya. Dia bisa, katanya bisa merubah air jadi anggur. Kenapa dia nggak bisa merubah kepahitan jadi sukacita, merubah kesulitan menjadi kegembiraan gitu loh. Ya. Nah,
Ada juga yang bilang kalau Tuhan Maha Baik, kenapa Dia biarkan ada penyakit, kelaparan, dan perang? Bukankah Tuhan pasti mampu menghilangkan penderitaan? Ya, katanya Tuhan baik, kenapa ini bisa semua terjadi? Kalau benar Tuhan baik kan mestinya gak akan bisa bayangkan kalau di perang. Saya suka nonton di CNN kasus di yang sekarang perang Rusia sama Ukraina itu ya. Saya melihat sedih sekali gitu, hancur sampai seperti itu. Saya rasa pasti bukan 1, 2, mungkin ribuan yang menangis di sana. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi gitu ya. Nah, tentunya kita mesti hati-hati dengan ide yang ada di kepikiran kita ini. Kadang-kadang kita suka, jangan sampai kita tergelitik, Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Rasanya enggak seperti itu. Kadang juga orang juga suka menyalahin orang lain ya. Ya, ada juga yang suka menyalahi orang lain karena mereka bilang ini kita menderita gara-gara Adam dan Hawa jatuh ke dalam godaan dosa ya. Masih ingat pada waktu itu Adam dan Hawa diajak makan buah pengetahuan oleh ular tua yang notabene adalah iblis ya. Dia makan buah pengetahuan yang selama makannya dia bisa menjadi merasa terbuka matanya, bisa mengetahui segala sesuatunya, sehingga manusia menjadi orang yang merasa paling tahu, atau kadang-kadang juga manusia suka menjadi orang yang sok tahu, bukan ya, seperti itu ya. Mereka merasa hebat dan sombong, merasa semuanya bisa sendiri, sampai merasa udah gak butuh lagi. Ini kan kita tahu juga di Kejadian 3 ayat 13-15 kira-kira. Di situ manusia mengalami penderitaan. Tuhan mengutuk pada saat dia tahu manusia memakan buah itu. Dia mengatakan kepada yang wanita, engkau akan sakit menderita pada saat melahirkan. Dan yang laki-laki dia bilang, engkau akan bekerja seumur hidupmu untuk mencari makan. Seperti itu. Nah, terus dikatakan lagi juga, manusia menderita, Roma 5 ayat 15 dikatakan, karena pelanggaran satu orang, semua jatuh di dalam kuasa maut. Jadi manusia menderita sebenarnya gara-gara Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Mereka makan buah terlarang, mereka dikutuk sama Tuhan, sehingga ya itu, yang wanita menderita sakit pada waktu melahirkan, yang pria juga harus kerja setengah mati. Nah, dikatakan lagi, manusia jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh iblis. Kita tahu kan iblis itu rajanya iblis, Lucifer. Lucifer itu awalnya malaikat agung, bahkan dia malaikat agung yang paling tinggi tingkatannya. Michael, Rafael itu juga kan malaikat agung ya. Tapi Lucifer ini sebetulnya lebih tinggi setingkat dari mereka. Nah, justru karena dia hebat, dia merasa dia pinter, merasa dia tahu semuanya, akhirnya dia sombong, dia kepengen jadi Tuhan. Nah, terus dikatakan, kalau Tuhan tahu si Lucifer ini akan memberontak, kenapa Tuhan diemin gitu loh. Kan kalau dia udah berontak akhirnya jadi iblis, dia menggoda manusia, manusia juga pada jatuh dalam dosa. Seperti itu. Nah, saya mau angkat di sini, itulah hebatnya Tuhan kita. Dia beri kebebasan untuk Anda dan saya untuk memilih apakah kita mau ikut dia atau kita tidak mau ikut dia. Ya. Nah, jadi dia katakan kalau Tuhan, kalau tahu malaikat mau berontak, kenapa enggak dicegah? Kalau Tuhan tahu Adam dan Hawa bakal jatuh dalam dosa, kenapa didiamkan saja gitu loh. Nah, sekarang bagaimana sikap kita saat sedang ada masalah? Apakah kita sedih, kita marah, kita kecewa, kita lari dari kenyataan, atau kita menerimanya? Atau kita malah jadi mencari Tuhan? Ya, saya mau cerita sedikit. Kira-kira mungkin 14-15 tahun yang lalu, saya pernah ngalami satu musibah. Di mana saya dulu, memang kan saya kerjanya di proyek yang saya kerja di kontraktor
yang kalau di proyek itu pasti banyak debu ya. Jadi kadang-kadang mata kan suka kelilipan, kena debu, kering, saya suka ngucek. Nah memang kalau ngucek ini saya agak kelewatan terlalu kencang. Sehingga ya sampai banyak orang yang mengingatkan, termasuk istri saya, teman-teman saya, teman pelayanan, bahkan suster, kan saya kebetulan waktu itu juga masih melayani di kesusteran gitu ya. Saya pernah melayani satu yayasan milik suster. Nah karena saya sering rapat gitu, jadi kadang-kadang kalau ngucek gitu sampai bunyinya sampai tuk gitu, sampai orang pada bilang jangan, hati-hati gitu loh. Nah tapi saya tetap nggak peduli, saya tetap melakukan. Akhirnya mata saya retinanya robek, saya harus dioperasi sampai 10 kali. Itu sebetulnya operasinya tuh 7-8 kali, yang itu gagal terus. Tiap kali operasi sebulan kemudian gagal, operasi gagal. Yang ke operasi ke-9 dan ke-10 adalah untuk restorasi, untuk tadinya mata kayak ini yang kadang udah buta sekarang, sampai harus dibuang karena sakit. Tapi yang ke-9 ke-10 itu untuk restorasi, untuk tidak untuk dibuang. Ya. Pada waktu itu saya kecewa sama Tuhan. Terus terang saya marah sama Tuhan karena saya ngerasa, ya saya jadi orang Farisi. Saya ngerasa Tuhan, saya ini nggak jahat-jahat amat gitu loh. Ya. Saya ngerasa saya sebagai orang baik gitu loh. Padahal ya Tuhan bilang enggak, kamu enggak baik-baik amat gitu loh. Ya, saya waktu itu saya kecewa karena saya ngerasa saya udah melayani Tuhan, saya udah melakukan sesuatu, kok Tuhan mengizinkan ini terjadi sama saya. Saya marah waktu itu. Sampai satu saat saya mulai berasa saya menyadari kalau dalam kemarahan, kesedihan saya ini hanya menambah penderitaan saya. Dan saya juga baru menyadari saya tuh nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi awalnya mungkin dalam kesombongan dalam diri saya ini, saya merasa wah pokoknya abis ini beres saya akan begini lagi, akan seperti apa. Setiap kali operasi saya punya harapan, abis operasi saya sembuh, saya bisa mengembali ke aktivitas saya. Saya lupa penyelenggaraan Tuhan pada waktu itu. Sehingga setelah operasi ke-7 ke-8, bayangkan ya kalau operasi itu, mungkin kalau ada yang tahu operasi mata, habis operasi kita harus tengkurap. Harus tengkurap tuh sekitar 30 hari. Ya. Jadi bayangkan badan segede gini saya tidur tengkurap, ya, mau napas susah, setengah mati. Badan saya sehat, otak saya masih jalan bagus, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya harus tengkurap 24 jam sehari. Ya. Dan saya cuman boleh jalan keluar waktu saya makan sama saya ke belakang. Itu kan seperti di penjara yang ya bukan main lah, saya harus tengkurap gitu ya. Benar-benar saya marah sama Tuhan. Tapi syukur pada Allah, akhirnya saya menyadari dalam ketidakberdayaan saya menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kemampuan manusia, yaitu Tuhan. Akhirnya saya mencari Tuhan. Saya mulai mencari Tuhan secara lebih dalam lagi. Saya mulai mempelajari baca Alkitab lebih serius. Hidup doa saya lebih perbaiki. Ya itu disitulah saya baru mulai merasa bertemu dengan Tuhan. Setelah ini lewat, saya baru menyadari rasanya Tuhan baik memberikan saya penyakit itu. Yang dulu saya marah sama Tuhan karena saya dikasih itu, akhirnya saya menyadari beruntung saya ngalamin itu. Kalau saya tidak ngalamin itu, mungkin saya menjadi orang yang sombong rohani, mungkin bisa menjadi ateis karena udah jadi anti klimaks. Seperti kayak saya bilang tadi, Lucifer merasa hebat semua sendiri, merasa dirinya pengen kayak Tuhan. Mungkin saya bisa seperti itu gitu ya. Ya mungkin tanpa saya sadari. Tapi dari situ saya sadari Tuhan sangat mengasihi saya, Dia izinkan itu terjadi. Saya boleh dipenjara dalam diri saya sendiri. Hampir 10 bulan saya tengkurap. Bisa kebayang gak 10 bulan tengkurap. Dari otak saya yang sehat, akhirnya saya jadi sakit otak saya. Jadi marah, jadi apa ya, orang yang pemarah, yang keras, yang segala macam lah. Ya kadang-kadang bisa nangis sendiri gitu loh. Bisa menangisi penderitaan saya sendiri. Itu semua terjadi deh. Ya. Memang pada saat kita
ketemu sama orang yang sedang menderita, ya, jangan pernah kita mengatakan kamu harus menerimanya, ini bagian dari rencana Tuhan. Rasanya itu tidak benar. Pernah nggak dengar yang seperti itu kalau saat kita udah ini bagian dari rencana Tuhan, kita harus terima. Pernah dengar nggak seperti itu? Pernah ya. Saya rasa itu salah. Saya nggak yakin kalau itu sebagai rencana dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan merancangkan kecelakaan. Memang mungkin Tuhan izinkan untuk sesuatu yang lebih baik terjadi. Tapi bukan Dia yang merancang. Kalau nggak percaya kita lihat firman-Nya. Dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, setelah kita baca firman ini, masih berani nggak kita bilang kalau orang lagi menderita itu rencana Tuhan? Enggak, kita melakukan fitnah kalau kita bilang itu rencana Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan rancangan yang baik. Bahkan hal yang awalnya saya rasakan itu buruk, ternyata itu baik buat saya. Ya. Jadi jangan pernah merasa Tuhan merancang sesuatu yang buruk. Mungkin kelihatan buruk tapi ternyata itu adalah baik. Ya. Kalau saya merasakan seperti itu karena saya juga rasa kita menyadari ya pada saat hujan badai gelap segala macam, begitu berhenti langit menjadi cerah. Jadi kita mesti sadari setelah itu kalau kita lalui terus pasti akan menjadi cerah. Nah, kita tahu kalau semuanya itu selalu dalam kendali Tuhan. Ya dikatakan Tuhan sangat powerful, ya kita setuju kan ya. Tuhan omnipoten, ya kita setuju. Tuhan sangat berkuasa, ya tentunya. Dia mampu lakukan segala sesuatunya, kita juga pasti setuju. Tuhan mengasihi kita, yes. Pasti kita juga setuju Tuhan mengasihi kita. Nah, kita mengatakan dia kontrol semuanya dalam hidup kita. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Kita bilang dia tidak mengontrol semuanya. Ya, karena dia mengasihi kita. Jadi kita juga harus ingat karena dia mengasihi kita, dia beri kita kebebasan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Dia berikan yang baik, tapi keputusan tetap di tangan kita. Dia hargai kebebasan setiap orang, ya. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Belum tentu yang jalan hidup yang kita pilih adalah yang terbaik, tapi Tuhan akan biarkan. Ya tentunya kalau udah terlalu menceng jauh, pasti dia juga berharap kita balik ke dia, ya. Mungkin dia akan dengan caranya sendiri dia akan memanggil kita kembali. Mungkin bisa dengan tangan orang lain, bisa dengan keluarga atau lain sebagainya. Ya. Nah, yang jadi masalah, apa kita cuma mau menyalahin orang, atau saat kita mengalami kepahitan, bagaimana sikap kita? Ya. Tadi dikatakan orang pada saat mengalami masalah dalam hidup, ya, orang akan punya itu yang akan berbeda-beda punya tindakan yang akan berbeda-beda. Karena memang kita tahu semua manusia tidak akan ada yang bebas dari masalah. Maupun sekecil apapun pasti punya masalah. Ya, memang ada orang yang punya masalah yang pasti berbeda-beda. Mungkin masalah ibu dengan masalah saya berbeda. Masalah ibu dengan Pak Adi juga mungkin berbeda. Pasti beda-beda gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mudah dilalui, ada juga yang sampai stuck lama di sana. Tapi ingat, kalau kita marah, kita kesal, kita sedih dan sebagainya, kita tidak bersahabat dengan penderitaan kita sendiri, kita sulit untuk jalan maju, malah lebih berat. Karena saya pernah ngalamin sendiri pada saat saya marah sama Tuhan segala macam, penderitaan saya makin berat, bebannya akan menjadi semakin berat. Tapi setelah saya menerimanya, saya ajak Tuhan, tolong bantu saya jalan sama-sama dengan dia. Pelan-pelan saya bisa jalan, seperti itu. Dulu ya, kalau saya ingat
Sampai karena saya bilang saya pernah melayani suster ya dulu. Saya pernah duduk di satu yayasan sekolah Ursulin, ya Ursulin Indonesia. Itu suster dalam seminggu bisa 3-4 kali datang gantian ke rumah. Tidak satu pun yang saya terima saya ketemuin. Saya nggak mau ketemu karena saya bagi marah gitu loh sama Tuhan. Saya nggak mau ketemuin dia. Sampai yang kesian istri saya sampai marah sama saya. Kamu enak aja bilang nggak mau ketemuin, saya kan udah ketemu sama susternya. Terus saya bilang kamu nggak mau ketemu, saya gimana muka saya mau taruh di mana gitu loh. Saya nggak peduli. Itulah hal buruk yang yang sebetulnya membuat saya malah menjadi menambahkan beban hidup saya. Tapi saya lupa dan saya tetap melakukan itu. Ya. Kadang juga kalau dipikirkan hal buruk bisa terjadi kepada manusia itu banyak bukan karena dia orang baik, apakah dia orang jahat, apakah orang benar atau orang yang tidak benar, bukan hanya itu, tapi itu bisa terjadi sama siapa saja, mungkin juga karena kesalahan kita sendiri. Ya, misalnya tadi kasus saya udah dibilangin jangan ngucek seperti itu, tapi saya masih tetap nekat ngucek, bahkan saya pernah mengatakan mungkin ke beberapa orang, mungkin termasuk istri saya juga, saya malah mengatakan ini pemberian Tuhan mata, saya bilang. Tuhan kalau memberikan sesuatu bukan yang KW-KW, saya bilang, pasti bagus. Nggak mungkin dikucak begitu aja rusak. Itu kan saya sebetulnya udah mencobai Tuhan. Ya itu kan dosa saya juga mencobai Tuhan, akhirnya ya rusak beneran gitu loh. Nah, kadang-kadang ada hal-hal buruk terjadi karena kesalahan kita sendiri, karena egoisme kita. Misalnya juga ada orang udah tahu dia udah nggak kuat untuk begadang. Ya kalau dia misalnya tidur sampai kurang tidur aja, mungkin siang bisa ngantuk segala macam. Nah satu saat ada temannya datang, dia sampai bergadang sampai pagi, padahal kerjanya misalnya sebagai supir bus atau operator mesin-mesin alat berat yang butuh konsentrasi tinggi gitu ya. Pada saat dia lelah, bisa saja terjadi kecelakaan, bisa mencelakai diri dia, bisa juga mencelakakan diri orang lain. Nah jadi banyak juga kesalahan-kesalahan seperti ini. Tidak ada masalah dengan baik atau benarnya. Apakah dia orang baik, orang benar atau orang tidak benar, semua masalah bisa datang. Nah kalau boleh saya mau coba mengambil analogi kentang, telur dan kopi. Kita tahu kentang ya, apalagi di sini banyak ibu-ibu pasti tahu kentang. Kentang keras kan kalau dipegang, ya keras ya. Tapi pada saat ditaruh dalam satu masalah, direbus dalam kondisi yang sampai air mendidih, dalam tekanan berat dia harus mengalami ini, kentang menjadi apa? Menjadi lunak, menjadi lembek. Bahkan kalau terus ini mungkin jadi hancur dia, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya telur. Telur ini kan sebetulnya kelihatannya keras shellnya, tapi dalamnya lembek kan. Dalamnya benda cair yang kalau tuang kemana ngikutin, ada bentuknya gelas jadi gelas, kalau bentuknya sendok jadi sendok, bentuk mangkok ya jadi mangkok, dia ngikutin bentuk apa aja kan. Tapi pada saat dia dalam masalah, dia rebus dengan air mendidih, dia akan menjadi apa? Dia akan keras. Telur ini akan menjadi keras. Nah, ada lagi yang namanya kopi. Kopi begitu dalam tekanan masalah, begitu dia direbus, dia malah merubah airnya menjadi kopinya itu. Dan dia bisa membawa keharuman. Sekarang bagaimana pilihan kita dalam menghadapi masalah? Apakah kita mau menjadi seperti kentang yang kita menjadi lembek, cengeng, bahkan kalau terus sampai kedalaman bisa hancur ya, atau kita mau sebagai telur yang kita malah jadi keras, kaku, malah keras hati, atau kita mau pilih sebagai kopi, di mana kita bisa merubah orang di sekeliling kita dan kita bisa membawa keharuman, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, itu pilihan kita sendiri kan. Tuhan berikan kita kebebasan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mencari Tuhan saat mengalami keterpurukan? Saat kita mengalami keterpurukan, mengalami penderitaan, kira-kira kita bisa keluar dengan mudah enggak dari penderitaan itu?
Ya kalau memang bisa keluar itu syukur pada Tuhan ya, masalah selesai. Tapi kan biasanya yang namanya masalah gak semudah itu. Mungkin ada proses yang harus kita jalanin ya. Ada sesuatu yang kita harus ikutin, yang harus kita jalani dan kita perlu Tuhan untuk menjalani bersama. Pernah dengar nama Jack Ma enggak? Pernah dengar ya? Iya, Alibaba itu seorang konglomerat hebat lah, mungkin di Cina nomor 1 kali ya. Saya dengar konon kabarnya dia kena kanker dubur, ya itu penyakit udah sampai stadium akhir, ya dan itu kayaknya tidak bisa disembuhkan. Bayangkan seorang Jack Ma yang boleh dikatakan punya segalanya, ya sakit itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau uang bisa melakukan segalanya, dia pasti bisa bayar dokter dimanapun juga yang hebat. Kalau kekuasaan bisa berbuat segala sesuatunya, pasti dia bisa minta presiden manapun untuk suruh dokter untuk nolongin dia. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kemampuan manusia. Itu apa? Ya itu Tuhan. Jadi artinya kita perlu untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan secara lebih baik, sehingga kita bisa lebih sensitif terhadap bisikan-bisikan Tuhan. Dengan masukan-masukan Roh Kudus kita bisa lebih sensitif, sehingga kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang tentunya bisa memberikan kita pedoman hidup, kekuatan untuk menjalani hidup kita dalam penderitaan. Karena saya menganggap penderitaan itu sebagai satu perjalanan. Misalnya kita mau satu ke tempat tujuan, pada saat kita jalan mungkin dari sinilah, dari Tosebio kita mau ke Tangerang misalnya, kan kita akan melewati jalan yang mungkin sempit dulu, jalan yang mungkin ada polisi tidurnya, gajlukan, banyak tikungan, ya mungkin juga ada jalan yang gelap, ada yang terang. Kemudian kita bisa masuk tol, waktu masuk tol pun mungkin ada yang ada lampunya, ada yang gelap juga, tapi tetap kita harus jalanin kan. Nah itu juga saya menganggap kita hidup dalam penderitaan, yang penting kita harus bergerak maju. Jangan kita diem stuck di sana, kita akan seperti kentang, kita akan hancur, kita akan tidak ada sisanya. Nah, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita lihat Tuhan selalu memberikan kepada mereka yang mengasihinya adalah sesuatu yang baik sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Kita perlu menjaga relasinya, karena apapun yang buruk pun Tuhan bisa rubah untuk menjadi yang baik. Kita jalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, izinkan saya memberikan sedikit ilustrasi perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus ya. Katakanlah ada seorang Katolik meninggal. Pada saat dia jalan sampai di pintu surga, dia ketemu dengan Santo Petrus. Tahu Santo Petrus kan ya? Santo Petrus ketemu, Santo Petrus bilang, "Hai anakku, apa kabar?" gitu kan. Siapa namamu? Santo Petrus pegang buku kan. Siapa namamu? Grace misalnya. Ya, ini bukan nama sebenarnya, ini cuma ilustrasi aja ya. Saya fiktif lah. Oke, Grace, kamu dari paroki mana gitu? Paroki ini, oke. Kamu masuk ke ruang 3 atau teater 3 atau apalah gitu loh. Akhirnya Grace masuk. Begitu masuk, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Yesus selalu bilang, Grace anakku, aku selalu mengasihimu. Begitu lihat Yesus, marah Grace ini. Tuhan, engkau kemana aja? Aku nyariin kamu dalam penderitaanku. Rupanya Grace ini meninggal karena sakit kanker yang mungkin sangat menahun dan menyakitkan ya. Saya berdoa sama kamu tiap hari katanya. Saya berdoa sampai berjam-jam. Engkau kemana? Saya nyariin kamu gak ada katanya. Tuhan kemana kok menghilang begitu saja, kata si Grace ini. Tuhan bilang, enggak, aku gak pernah meninggalkan kamu barang sedetik pun, aku selalu menemani kamu. Enggak, Tuhan bohong katanya. Benar katanya. Yuk kita lihat film kehidupan kata dia. Jadi terus Tuhan secara flashback gitu ya, secara cepat
di situ dilihat seperti kayak nonton video atau nonton film lah. Bagaimana waktu dia dilahirkan, orang tuanya dia sukacita menerima kelahirannya dia mulai beranjak masa kanak-kanaknya, remaja, terus dia kuliah, dia menikah. Terus Tuhan Yesus melihat lihat nih, pada waktu kamu menikah, dia bilang, kamu bersyukur sekali, aku memberikan kamu suami yang baik pada kamu sangat bersyukur katanya. Tuh kita bergandengan tangan kata Yesus. Semua dalam perjalanan itu dilihat ada 2 pasang kaki dalam perjalanan itu, adalah satu kakinya si Grace, satu lagi kakinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, itu buktinya saya selalu berjalan bersamamu, katanya Tuhan Yesus. Terus Grace bilang, iya, tapi kenapa kemarin waktu saya doa sama kamu, kau nggak kelihatan gitu loh. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, ayo kita lanjutkan lihat ceritanya. Terus begitu dilihat kisahnya lagi, terus Grace ngelihat, wah ini pada saat masa dia sedang sulit, pada saat dia ditinggalkan oleh teman-temannya, pada saat dia menderita sakit yang luar biasa, dia protes lagi. Itu Tuhan, itu kejadian itu, dia bilang, pada saat aku sedang sakit aku tinggalkan, engkau meninggalkan aku. Lihat itu jejak kakinya, cuma ada sepasang kaki. Aku sudah menderita, engkau meninggalkan aku. Engkau bilang, kau tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Tapi buktinya itu lihat katanya. Terus Tuhan Yesus dengan senyum penuh kasih dia mengatakan, anakku, aku mengasihimu dan aku tidak pernah meninggalkanmu barang sedetik pun. Kamu lihat lagi, kaki siapa itu, jejak kaki siapa? Ternyata itu adalah jejak kaki Yesus yang menggendong Grace ini dalam keterpurukannya. Yesus tetap mengajak dia berjalan, menjaga imannya. Supaya pada waktu dia ketemu Yesus, dia tetap sudah memelihara imannya walaupun ada kepahitan ya. Seperti itu. Nah, jadi saat kita menghadapi masalah, kita tetap harus mencari Tuhan. Tidak ada satupun yang bebas dari masalah. Siapa di sini yang tidak pernah mendapat masalah? Gak ada ya. Kita pasti pernah mengalami masalah. Jadi ingat, pada saat kita mengalami masalah, kita tetap harus mencari Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Kalau mau ikut jadi murid dia, panggul salibku setiap hari. Dia tidak pernah bilang, kalau kamu ikut aku, kamu bebas dari masalah. Ingat 1 Petrus, ikut Yesus, matinya juga seperti apa. Bunda Maria juga, masih ingat Bunda Maria pada waktu mendapat tugas perutusan untuk mengandung Yesus, dia belum menikah loh. Zaman itu wanita yang bisa punya anak belum menikah hukumnya rajam sampai mati. Tapi dia tetap jalanin dan bisa lewat seperti itu. Nah, jadi dalam masalah apapun kita harus siap bisa seperti Maria. Ya, kita bisa mengatakan terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Tidak mudah, tapi boleh kita renungkan bersama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Purnomo Budi Harjo untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kita semua punya masalah. Kita semua ada kepahitan. Tapi kita percaya kalau kita bersama Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Kita harus berserah, harus berdoa, harus menghadap pada Tuhan. Mari kita mau beri sedikit persembahan yang kita terima dari Tuhan.
firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah lewat firman malam ini kami boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kepahitan ataupun kecewa ataupun marah, tapi kami percaya Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Bersama Engkau ada jalan keluar, bersama Engkau ada kekuatan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau izinkan semua ini terjadi, kami percaya itu adalah teguran bagi kami, agar kami boleh selalu berharap kepadamu, selalu mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa, dan juga Engkau berkati persembahan pada malam hari ini. Biarlah persembahan malam ini Tuhan boleh kami pakai di dalam persekutuan doa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapak, Engkau juga berkati Bapak Purnomo Budi Harjo di dalam kesehatan, keluarganya, usaha apapun pekerjaannya, dan juga di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapak Purnomo lebih heran lagi Tuhan, dimanapun beliau boleh menyampaikan firman-Mu, nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Bapak, saat ini kami mau menyampaikan permohonan dan wujud-wujud doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi yang sakit, untuk Andi Nikolas, Ibu Rita, Ibu Acan, Bapak Dedi, Melisa, Ibu Parida, Ricci, Immanuel Infantono, Felix Sujanto, Felix Suyanto, dan Jessica dan juga Nari. Mohon berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit, berikanlah rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan, usaha dan studi bagi Santi, Alfi Aldo dan De Chandra, Leode Kristianto, Matthew Javier Wijaya dan Felix Sujanto dan Santi. Mohon berikan yang terbaik dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu di dalam pekerjaan, usaha dan studi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pastor di paroki kami maupun suster di paroki kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Pastor Purnomo, Pastor Geris dan juga para suster FSGM. Kiranya Bapa senantiasa memberikan para pastor dan para suster kesehatan, sukacita, kesabaran di dalam mengembalakan umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk Felicia yang saat ini belum dikaruniai keturunan. Kiranya mohon belas kasih-Mu, berikanlah Felicia beserta suami keturunan yang baik sehingga boleh merasakan sukacita di dalam memperoleh keturunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman, saudara, serta keluarga kami yang telah mendahului kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, Bapak Pui Sehien, Ibu Johanna Cendra, Ibu Angela Gabriela, Bapak Petrus Hengki Samsudin Sujanto, Ibu Suryana Setiawati Setiawijaya, Bapak Stefanus Tedi Setiawan, Bapak Mucin Piau, Ibu Lim Kim Hwa, Ibu Lim Anyo, serta Bapak Li Tek Hwa.
Kiranya Bapa memberikan mereka yang sudah mendahului kami kedamaian abadi, kebangkitan badan, dan kehidupan di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah perjalanan pulang kami, tibakanlah kami di rumah bersama keluarga kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Apapun yang kami bawa pada malam hari ini, firman yang Engkau tabur pada malam hari ini, boleh kami bagikan kepada keluarga kami, orang-orang terdekat kami dan saudara-saudara kami, ataupun juga lingkungan kami. Kami serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok pagi Kau izinkan kami untuk bangun dengan tubuh jasmani dan rohani kami yang sehat, untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Hari Senin mendatang tanggal 20 Mei 2024, Dekanat Barat 1 yang terdiri dari 6 paroki, yaitu Paroki Tuasebio, Paroki Cideng, Paroki BHK, Paroki Damai maupun juga Paroki Mangga Besar, akan mengadakan praise and worship bersama sedekanat Barat 1 bertempat di Gereja BHK Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti praise and worship sedekanat Barat 1, boleh hari Senin tanggal 20 Mei datang kembali ke Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran pukul 7 malam. Nanti tanggal 27 Mei, hari Senin 2 minggu mendatang, kita akan berjumpa kembali di PDPKK Tuasebio untuk info pewarta dan temanya menyusul. 27 Mei, ya 27 Mei di Tuasebio, 20 Mei di Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Kita nanti bertemu kembali di hari Senin 20 Mei di BHK ataupun juga di tanggal 27 Mei di Paroki Tuasebio. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bangkit berdiri. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Amin. Biar bumi bergoncang, biar bumi berlalu, kita tetap dengan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu pujian. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta